Buh, ini adalah video yang gua suka banget. Karena di sini kita akan bahas mengenai dark psychology. Gila. Dari namanya aja, itu udah keren banget. Dan apalagi kalau misalnya kalian bisa praktekin, ya sebenarnya nggak harus praktekin juga sih. Tapi kalian harus tahu, dalam bisnis, mau jualan offline, online, ada namanya dark psychology dan dark marketing. Kalian harus tahu ini. Jadi dalam dunia psikologi, kita akan menemukan banyak hal termasuk dark marketing. Gue belakangan lagi suka banget nge-research mengenai hal ini. Gue rasa ini jadi pembahasan yang cukup menarik karena terkadang ada hal yang bisa kita pakai di bisnis kita dengan cara yang benar. Tapi ya, sesuai namanya, ini adalah dark marketing. Kalau di Indo kan artinya pemasaran gelap ya, tapi jangan disalahartikan dulu. Gue akan coba jelasin ke kalian, tapi yang penting kalian harus like dulu supaya kalian mengetahui namanya dark marketing, dark psikologi. Tapi lebih ke dark marketing kita bahas sampai di video ini, intinya full dark marketing kita bahas. Dan like dulu. Jangan pelit untuk like guys, karena gue melihat teman-teman makin pelit untuk like dan pokoknya makin pelit lah kalian untuk tinggalkan like, padahal like itu gratis. Bisa gak sih like itu tembus dari, jangan di bawah 100 gitu, di atas 300 setiap video itu di atas 300. Oke guys, gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Kita bahas mengenai dark marketing. Dark marketing ini ada kok di brand-brand yang memakai cara ini, baik bisnis online maupun offline. Nanti kalian yang nebak-nebak aja ya, siapa yang pakai metode dark marketing ini. Hahaha, kalian komen aja ya, tapi gue nggak mau ikut-ikutan. Let's go kita bahas fear-based marketing. Fear-based marketing, pemasaran basis ketakutan. Beberapa brand bahkan di iklan di TV, gue pernah melihat mereka menggunakan metode pemasaran ini. Baik secara visual dan juga verbal ya. Tipe dark marketing ini membuat target marketing ini membuat mereka punya rasa takut kalau tidak menggunakan produk mereka. Dan bisa berbahaya buat hidupnya dia. Kurang lebih kayak gitu ya. Daripada bingung, gue langsung kasih kalian contoh kasusnya. Menggunakan basis dark marketing yang tadi, basis ketakutan. Atau fear-based marketing. Misalnya produk sabun mandi. Kalau lu nggak pakai produk sabun mandi ini dari brand tersebut, maka tubuh lu bisa gatel-gatel atau lama-kelamaan bisa iritasi. Dengan produk ini akan membuat kulit lu jadi jauh lebih mulus dan terhindar dari penyakit. Jadi kesannya kalau lu sebagai orang yang nggak memakai produk ini, nggak pakai sabun mandi itu, kulit lu bakal kenapa-napa. Jadi mau nggak mau lu harus pakai produknya dia. Jadi kesannya lu akan mendapatkan hal-hal negatif dalam hidup lu lah. Apalagi cara ini dipakai di sini. SDM-nya bisa mempercayai hal-hal kayak ginian. Dan dark marketing ini bisa menjadi sangat works kalau di Indo ya terutama. Makanya salah satu platform marketplace seperti TikTok Shop ada tendensi mengenai gaya penyampaian deskripsi atau iklan produk tidak boleh terlalu overclaim. Karena hal tersebut bisa dibilang overclaim dan terlalu memaksa menurut dark marketing kayak gini. Jadi nggak boleh ya. Tapi menurut kalian kalau dark marketing fear-based ini, menurut kalian itu boleh layak dicoba gak? Kalian tulis di kolom komentar atau jangan-jangan kalian pernah coba. Tulis di kolom komentar aja dan waktu itu kalian cobanya pas metode kayak gimana. FOMO, Fear of Missing Out and Fake Scarcity. Kalau ini banyak banget yang menggunakan metode ini. Namanya FOMO itu sebenarnya dari era-era transisi TikTok Shop itu mulai muncul, yang dimana ada jualan-jualan di TikTok Shop, itu sebenarnya udah banyak hal-hal FOMO ya. Jadi menurut gue ini adalah hal yang biasa dan gue yakin banyak dari kalian juga pakai metode yang kayak gini. Atau mungkin jangan kalian adalah salah satu orang yang terkena FOMO tersebut jadinya belanja. Jadi sampai hari ini gue banyak banget menemukan di sosial media dan platform di marketplace Indonesia, bahkan mungkin kalian salah satunya ya. FOMO, Fear of Missing Out and Fake Scarcity, membuat pelanggan merasa harus membeli sesuatu sekarang juga karena stok terbatas. Padahal kenyataannya enggak. Jadi secara psikologi, penonton merasa ada urgensi agar pelanggan bertindak impulsif tanpa berpikir panjang. Ini gue rasa bisa kalian temukan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Kayak misalnya ada toko yang jualan live streaming, terus pakai metode buruan di check out karena produknya nggak banyak, tinggal 2 doang, abis itu habis. Gue nggak tahu deh kapan bisa restock lagi karena ini tuh laku banget. Live tadi siang ngomong kayak gitu, terus malam live lagi dengan produk yang sama, tapi tadi bilangnya siang tadi stoknya udah habis. FOMO kan? Atau besoknya malah udah bisa jualan dengan produk itu lagi. Jadi kayak, bener gak sih ini? Jadi ini sebenarnya disebut dark marketing juga, atau metode flash sale, terus kalian masukin stok cuma 10, jadi terkesan limited banget stoknya. Cuman kalau ini masih fine lah ya. Gue pribadi pun sering menggunakan metode ini, jadi ya nggak apa-apa banget. Yang ketiga ada hidden fees dan drip pricing, atau biaya tersembunyi. Nah ini nggak banyak yang pakai, paling kebanyakan dipakai kalau kalian jualan di website. Maksud gua, kalian punya website jualan kalian sendiri, jadi kalian bisa menggunakan metode
biaya tersembunyi ini. Kebanyakan sih kalau punya website ya. Tapi bukan berarti dalam jualan itu nggak bisa ya. Jadi hidden fees and drip pricing atau biaya tersembunyi menampilkan harga awal yang lebih murah, tetapi menambahkan biaya tambahan di tahap akhir transaksi. Jadi lebih tepatnya memanipulasi yang udah dibuat, membuat pelanggan merasa sudah berinvestasi dalam keputusan pembelian sehingga mereka cenderung tetap membayar meskipun biaya bertambah. Contoh, inilah e-receipt pembelian online food. Jadi kita membeli produk, contohnya makanan, terus kita kan bisa lihat ya, kalau misalnya emang mau beli, ya udah pasti mau langsung check out. Tapi ada biaya tersembunyi yang harus kita bayar, dan ini kayak mau nggak mau kita harus bayar untuk ngebeli makanan ini. Ada biaya pemesanan, ada biaya pengiriman yang kita bayar lagi, tapi si driver nggak sepenuhnya mendapatkan harga tersebut. Di situ tercantum 13.000, tapi driver tidak mendapatkan pas 13.000 tentunya ya. Kemudian harga makanan juga sudah di markup, jadi si platform mendapatkan 3 profit. Admin untuk restoran, admin driver, dan biaya pemesanan. Ini disebut hidden fees and drip pricing. Belanja online juga seperti ini juga. Mau beli tiket pesawat, kereta, apapun itu, pasti ada hal seperti ini juga. Jadi ini juga disebut sebagai dark marketing. Jadi mau nggak mau customer akan bayar ya. Dan gue rasa kalian semua pasti pernah terjebak akan hal ini, dan mau nggak mau karena ya memang mau beli barang itu, walaupun ternyata ada biaya tersembunyi. Oke guys, itu adalah 3 dark marketing yang bisa kalian coba, atau mungkin kalian praktekkan, atau mungkin kalian sudah pernah pakai, atau mungkin ternyata kalian pernah lihat. Ya, gue rasa kalian pasti pernah lihat di kehidupan kalian masing-masing ya. Kalau misalnya pembahasan ini menarik untuk kalian, at least bisa dapat lebih dari 300 like dan views lebih dari 5.000, maka gue akan memutuskan untuk membuat part kedua mengenai dark marketing. Tentunya bisa kalian praktekin di bisnis kalian, baik offline, online, dan apapun itu. Kalian aja bisa nambah pengetahuan kalian, insight kalian, atau mungkin nambah-nambah strategi kalian biar kalian nggak buntu-buntu banget lah di awal tahun 2025 ini. Jadi kayak, duh, gue harus ngapain lagi nih? Gue harus bikin marketing apa lagi nih? So, jadi menurut kalian dark marketing ini kayak gimana? Boleh tulis komentar, dan kalau misalnya menarik, nanti akan gue bahas lagi, tapi tadi ya, minimal 300 like dan 5.000 views. Komen juga kalian sebagai owner atau mungkin tim kalian pernah ngebuat dark marketing ini, atau mungkin kalian bekerja di satu perusahaan, kalian sebagai karyawan atau SDM-nya, terus kalian pernah ngelakuin metode seperti ini. Komen juga, karena gue pengen tahu juga. Oke guys, sekali lagi terima kasih, dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan jangan lupa buat kalau misalnya teman-teman pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini, karena link tersebut hanya untuk kebutuhan jasa video gua yang bisa kalian beli, kalian bisa cek-cek aja. Kemudian buat teman-teman di sini yang tokonya pengen gue cek, toko online-nya, pengen gue handle, gue urus iklannya, atau mungkin gue bedah tokonya, atau mungkin gue bikinin strategi, atau mungkin gue datang ke kantor kalian, kota kalian, negara kalian, itu bisa langsung hubungi ke nomor di bawah ini. Namun, nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa-jasa gue saja, di luar dari itu tidak akan direspon guys. Dan mohon maaf kalau misalnya dibahasnya cukup lama karena yang chat cukup banyak, jadi sabar aja guys. Oke, sekali lagi terima kasih. Rio Gandhi, peace out.